Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Kartika dengan NIM 25002072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi nonverbal. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh pada salah satu situasi. Nah, ketika teman-teman sedang berjalan atau duduk sendirian dan ada orang lain yang tersenyum kepada teman-teman tanpa mengatakan sepatah kata apapun, dan teman-teman tidak tahu apa penyebab orang tersebut tersenyum kepada teman-teman. Tapi sebelumnya pasti teman-teman merasa senang, gembira, dan nyaman kan karena mendapatkan senyuman dari seseorang. Sebelumnya, senyuman adalah sebuah ibadah. Tetapi pasti teman-teman tidak mengetahui apa selain ibadah, senyuman itu termasuk apa saja. Senyuman termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan tersenyum, kita sudah memberikan informasi kepada orang yang kita berikan senyum bahwa kita merasa gembira, baik itu diri kita ataupun gembira kepada orang lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa belum nih apa itu komunikasi nonverbal? Kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur, nada suara, dan isyarat visual lainnya. Komunikasi ini seringkali menyampaikan emosi dan sikap lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Contohnya tersenyum. Nah, seperti yang saya contohkan tadi kan, berarti tersenyum termasuk komunikasi nonverbal. Selain tersenyum, ada contohnya seperti mengangguk, melambaikan tangan, memikirkan sesuatu. Nah, kalau kita seperti ini, tanpa kita berbicara atau menggunakan kata-kata, pasti orang lain tahu kalau kita lagi memikirkan sesuatu. Seperti itu ya teman-teman. Selain saya menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal, saya akan menjelaskan juga tentang fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, mengungkapkan emosi atau perasaan. Nah, seperti ekspresi wajah, nada suara, atau gerakan tubuh juga dapat menunjukkan emosi marah, senang, atau sedih. Nah, tanpa teman-teman mengatakan teman-teman lagi marah atau suasana hatinya lagi buruk, seperti aku nggak mau deh sekarang, soalnya situasi hati aku lagi buruk. Nah, itu tuh kan menggunakan komunikasi verbal, menggunakan kata-kata. Nah, kalau di sini di komunikasi nonverbal ini tanpa menggunakan kata-kata pun kita mengetahui kalau teman kita itu suasana hatinya lagi buruk. Contohnya dia lagi cemberut atau diam saja seharian tanpa mengatakan apa-apa. Diajak ngomong dia diam, diajak ngapa-ngapain dia diam, tidak bersemangat. Itu bisa jadi dia sedang marah, kesal, ataupun sedih. Nah, dari situ kita dapat mengetahui suasana hati teman kita. Selanjutnya yaitu melengkapi komunikasi verbal. Contohnya menggerakkan tangan atau intonasi suara.
bisa memperjelas apa yang sedang diucapkan. Saat mengatakan saya senang bertemu kamu sambil tersenyum. Nah, berarti saling melengkapi. Seperti tadi contohnya, saya senang bertemu dengan kamu. Itu tuh kan menggunakan kata komunikasi verbal kan, menggunakan kata-kata di disertai dengan tersenyum. Nah, saya senang bertemu dengan kamu sambil tersenyum. Nah, itu menggunakan dua komunikasi, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbalnya menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbalnya menggunakan tersenyum. Jadi kita menggunakan dua komunikasi di dalam satu uh, situasi. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga atau selanjutnya, mengganti komunikasi verbal. Kadang kita tidak perlu berbicara, cukup dengan anggukan, lambaian tangan, atau isyarat bisa menggantikan kata-kata tersebut. Seperti guru teman-teman nih, misalnya menanyakan, siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya bahas tadi? Nah, teman-teman pasti secara spontan akan mengangkat tangan seperti ini tanpa menggunakan kata-kata. Dengan mengangkat tangan seperti itu, guru-guru teman-teman pasti mengetahui bahwa teman-teman ingin bertanya sesuatu tanpa teman-teman mengatakan, Bu, saya ingin bertanya." Seperti itu. Tapi teman-teman cukup mengangkat tangan seperti ini. Maka guru teman-teman sudah mengetahui bahwa teman-teman ingin bertanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik komunikasi nonverbal. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan karakteristik? Kalau enggak, karakteristik itu adalah ciri khas atau ciri-ciri dari komunikasi nonverbal itu. Yang pertama, ciri komunikasi nonverbal adalah tanpa kata-kata. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal terjadi tanpa menggunakan bahasa lisan atau tulisan, seperti mengandalkan ekspresi wajah. Berarti tidak menggunakan lisan maupun tulisan. Ya, yang kedua yaitu sulit dikendalikan secara sadar. Banyak komunikasi nonverbal terjadi secara spontan atau bisa dibilang refleks tanpa disadari. Karena itu sering dianggap lebih jujur daripada kata-kata. Contohnya, seperti saya sedang bermain dengan teman-teman saya. Nah, di sana saya membahas suatu hal, suatu topik yang akhirnya saya ketawa bersama-sama. Tetapi ada satu orang teman saya yang tidak tertawa. Nah, ketika itu saya bertanya kepada teman saya, "Kenapa kamu tidak tertawa? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu lagi sedih sekarang?" Nah, dari situ saya mengetahui karena bahwa dia tidak merasa senang pada saat itu. Meskipun dia mengatakan dia baik-baik aja, dia tidak sedih, dia senang, dia ikut gembira, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi gembira. Contoh yang kedua, seperti kita lagi presentasi di kelas. Nah, ada teman kita yang presentasi, mereka membuka sesi kritik dan saran. Ketika membuka sesi kritik dan saran, ada seorang yang menambahkan saran. Terus waktu menambahkan saran, kelompok yang presentasi ini memasang wajah cemberut atau wajah kesal karena dia tidak suka orang lain atau kelompok lain memberikan saran atau memberikan kritik kepada kelompoknya karena mereka menganggap kelompok lain tersebut tidak jauh lebih sempurna daripada presentasi mereka. Mereka tidak mau dianggap
presentasi mereka tuh kurang baik, kurang memuaskan, kurang sempurna. Nah, mereka tidak menyadari bahwa mereka di wajah mereka mengeluarkan ekspresi kesal. Walaupun mereka tidak mengatakan mereka marah, tetapi teman-teman yang lain mengetahui mereka sedang marah. Selanjutnya, mengungkapkan emosi dan sikap. Mengungkapkan emosi dan sikap. Nah, ini lebih efektif dalam menyampaikan perasaan dan sikap daripada kata-kata. Seperti contohnya nih teman-teman. Teman-teman lagi chattingan dengan temannya di WhatsApp atau di mana gitu kan. Jadi teman-teman cuman sekedar ketikan tanpa menggunakan ekspresi atau gerakan badan. Apakah teman-teman merasa puas dengan hal itu dibandingkan dengan bertemu secara langsung, melihat ekspresi gerakan tubuh, nada bicara? Ya, tentunya kita lebih puas dengan bertemu langsung, bisa mengekspresikan perasaan lebih mendalam daripada kita sekedar chatan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan mengungkapkan emosi dan sikap lebih mendalam, menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh serta nada bicara. Yang keempat, terjadi saat terus-menerus. Komunikasi nonverbal selalu berlangsung bahkan saat kita diam. Nah, saat kita diam berarti yang contoh seperti yang tadi yang saya bilang tadi, saya lagi berkumpul sama teman-teman saya, kita semuanya ketawa dan ada salah seorang yang diam. Nah, saya kan tahu kenapa dia diam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita masuk ke tipe komunikasi nonverbal. Tipe komunikasi nonverbal adalah tipe atau bisa disebut jenis-jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ekspresi wajah, menunjukkan emosi wajah. Yang kedua, gerakan tubuh, menunjukkan sikap atau perhatian. Yang ketiga, kontak mata, menunjukkan perhatian, kejujuran, ketertarikan atau rasa hormat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kontak mata dalam kejujuran. Seperti kita lagi berbicara empat mata dengan teman kita, lalu kita tatap-tatapan, lalu kita menanyakan hal yang ingin kita tanyakan, tetapi teman kita tidak menatap mata kita dengan serius, melainkan kayak tidak fokus, matanya tidak fokus. Berarti kita dapat melihat bahwa teman kita tidak jujur. Di situ kita dapat melihat. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi nonverbal. Selain itu ada nada dan intonasi suara, seperti ucapan terserah ketika sedang marah, dan ucapan terima kasih dengan nada lembut dan santai. Nah, itu tuh nampak ya teman-teman ya perbedaannya ketika kita marah. Contohnya seperti ini, ketika kita marah, terserah. Ketika kita senang, terima kasih. Nah, itu tuh ada perbedaannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat dikatakan penting karena 1. Menyampaikan emosi dan perasaan secara jujur. 2. Mendukung atau memperkuat komunikasi verbal. 3. Menciptakan kesan pertama. 4. Membantu memahami orang lain. 5. Digunakan dalam berbagai situasi. Nah, di sini menciptakan kesan pertama. Nah, seperti kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Ketika seseorang itu berbicara, kita juga ikut berbicara, tetapi menggunakan kedua komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal.
Berarti orang tersebut menganggap kalau kita itu bersemangat berbicara dengan mereka. Mereka akan memberikan kesan positif terhadap kita. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa komunikasi nonverbal adalah bentuk penyampaian pesan tanpa kata-kata, melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, dan lainnya. Komunikasi ini sangat penting karena dapat memperkuat makna, menunjukkan emosi, dan bahkan menggantikan komunikasi verbal. Memahami komunikasi nonverbal dapat membuat kita menjadi komunikator yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman yang telah mendengarkan atau menyimak atau menonton video saya ketika saya mengatakan kata-kata yang kurang dipahami atau kurang jelas mengatakannya. Saya menyadari bahwa menyampaikan materi saya ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.